Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Faisal Yahya, NIM 19110183, akan mempresentasikan atau menyajikan materi tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelum kita mengawali belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui kompetensi dasar dari bab peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, KD yang pertama 1.3, menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 2.3, mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. 3.3, menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 4.3, menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Itu adalah KD dari bab ketiga, peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Selanjutnya, menurut Hasbullah bahwa pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal itu dapat dilihat dari perjalanan sejarah. Apabila diruntut kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran dakwah Islamiyah, yakni penyebaran dan mengembangkan agama Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama ataupun dai. Selanjutnya adalah pengertian dari pondok pesantren. Yang pertama, pengertian pesantren. Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya menetap atau tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan memiliki ataupun mempunyai asrama sebagai sarana tempat menginap para santri-santrinya. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab yang bunyinya funduk, atau memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tersebut tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal, yaitu cantrik, atau mempunyai makna siswa ataupun peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin, ataupun keterampilan dan kecakapan dalam hidup. Selanjutnya, sebutan lain untuk pondok pesantren di Jawa dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren. Pimpinan pesantren tertinggi disebut dengan kiai. Di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau menuasa. Pimpinan tertingginya disebut dengan tengku. Di Minangkabau disebut dengan surau. Pimpinan tertinggi biasanya dipanggil dengan datuk atau buya. Di Sunda disebut pondok atau di Sunda disebut pondok. Tetapi nama pemimpin pesantren tertinggi adalah biasa
dikenal dengan sebutan abah atau ajengan. Selanjutnya, pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Karena itu, pondok pesantren adalah salah satu tempat berlangsungnya interaksi antara guru dengan murid, kiai dengan para santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka transfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya dan dijadikan pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santrinya ada yang dari Goa dan Talo, dari Sulawesi, dan lainnya. Pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Sebab para santri setelah menyelesaikan studinya, mereka mempunyai kewajiban untuk mengamalkan ilmu-ilmunya di daerah, mengamalkan ilmu yang didapat dari belajar di pesantren di daerah masing-masing, dan didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti apa yang mereka pelajari selama itu di pesantren Ampel. Pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal itu bisa dilihat dari perjalanan sejarah. Bila mana apabila diruntut kembali ke belakang, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran dakwah Islamiyah, yakni penyebaran dan mengembangkan agama Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama ataupun dai. Selanjutnya adalah ini ada beberapa elemen dasar yang membentuk pesantren, yaitu yang pertama, pondok atau asrama. Pondok adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran berlangsung. Biasanya pondok dibangun dengan fasilitas yang sederhana. Yang kedua adalah masjid. Masjid adalah rumah ibadah dan sekaligus menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pondok pesantren. Yang ketiga, kitab kuning atau klasik, pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning karangan dari ulama mazhab Syafi'i yang dijadikan sumber pembelajaran utama yang diberikan dalam pembelajaran di pesantren. Baik, selanjutnya adalah santri. Di sini santri adalah sebutan bagi peserta didik yang belajar di pondok pesantren. Yang terakhir adalah kiai atau ulama yang menjadi sentral pengajaran di pesantren. Ilmu pengetahuan dan sistem pengajaran di pesantren ditentukan oleh kiai. Selanjutnya adalah metode-metode pembelajaran yang digunakan di pesantren. Saya mengambil beberapa metode pembelajaran yang ada di pesantren. Yang pertama, metode wetonan atau bandongan. Yang kedua, metode sorogan. Selanjutnya, metode pengajian pasaran. Selanjutnya, metode musyawarah atau bahsul masail. Selanjutnya adalah metode hafalan atau muhafadzah. Metode wetonan atau bandongan. Dalam metode ini, para santri mendengarkan seorang guru ataupun kiai yang sedang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan seringkali mengulas buku-buku Islam dan bahasa Arab. Setiap murid ataupun santri memperhatikan bukunya sendiri-sendiri dan membuat catatan-catatan tentang kata-kata atau buah pikiran yang mereka kira sulit. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut dengan halaqah. Artinya bahasanya lingkar murid atau sekelompok siswa yang belajar di bawah bimbingan seorang guru.
Selanjutnya adalah metode sorogan. Setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai atau pembantunya atau badal atau asisten kiai. Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru dan terjadi interaksi ataupun timbal balik antara keduanya. Selanjutnya adalah metode pengajian pasaran. Kegiatan belajar para santri melalui pengkajian materi atau kitab tertentu pada seorang kiai ataupun ustadz yang dilakukan oleh sekelompok santri dalam kegiatan yang terus-menerus selama tenggang waktu tertentu. Pada umumnya dilakukan pada bulan Ramadan selama setengah bulan, 20 hari, atau terkadang 1 bulan penuh. Selanjutnya adalah metode musyawarah, atau dalam istilah lain bahsul masail, merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi ataupun seminar. Selanjutnya adalah metode hafalan atau muhafadzah. Metode hafalan ialah ketika belajar santri dengan cara menghafal suatu teks tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan dari kiai ataupun ustadz. Selanjutnya, perkembangan pesantren di Indonesia berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kemenak Republik Indonesia pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa pondok pesantren yang penting hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. Yang pertama, Pondok Pesantren Tegal Sari yang berada di Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren Tegal Sari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ranggawarsita, atau seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh nasional Hascokro Aminoto. Selanjutnya adalah Pesantren Al-Hamidiyah. Lokasi pesantren ini terletak di Desa Siwalan, Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman. Pada awalnya Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia yang terletak di Pasuruan. Selanjutnya adalah Pondok Termas, didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830. Terletak di Tegalsari, Ponorogo. Awalnya pondok ini berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km arah utara dari kota Pacitan. Yang kelima, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Beliau adalah sosok ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawaduk, dan arif. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman.
Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kyai Muqayyim. Beliau merupakan putra dari Kyai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Selanjutnya Pondok Pesantren Subulus Salam, Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selanjutnya Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kyai Haji Jamaluddin. Selanjutnya Pondok Pesantren As-Sa'idiyah Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As-Sa'idiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah Islam. Berikut itulah pemaparan atau penyajian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.